Tidak seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, Hindu adalah sebuah agama yang sebenarnya sulit ditelusuri asal-usulnya. Hindu yang juga merupakan satu agama tertua di dunia, memiliki sisi yang menjadi daya tarik tersendiri untuk dibahas. Meskipun tidak secara signifikan, beberapa pedoman dan dogma agama Hindu terdapat kemiripan dengan agama lain. Dan inilah kemiripan antara Islam dan Hindu. Istilah Hindu berasal dari Persia untuk menyebut komunitas masyarakat yang tinggal di sekitaran Sungai Sindhu, sebuah sungai yang membentang antara India dan Pakistan, dan juga dikenal sebagai Sungai Indus atau Hindustan. Menurut Jawaharlal Nehru dalam bukunya yang berjudul The Discovery of India yang diterbitkan pertama kali tahun 1946 pada halaman 74-75 disebutkan, kata Hindu pertama kali digunakan pada abad ke-8 pada masa Persia dan tidak pernah digunakan untuk menerangkan pengikut agama tertentu, tapi untuk menunjukkan suatu komunitas masyarakat. Dan kata Hindu pertama kali digunakan oleh orang Inggris untuk menunjukkan kepercayaan sebagian besar orang India. Seharusnya penganut agama ini lebih tepat jika disebut Sanata Dharma, atau bisa juga disebut sebagai Vedic Dharma, dan juga mungkin cocok disebut sebagai Vedanis. Sedangkan Islam berasal dari kata bahasa Arab, yaitu salam, yang artinya damai atau selamat, atau aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, atau selamat. Jadi makna kata Islam berarti kedamaian yang didapat karena penyerahan diri kepada Tuhan. Dan semua orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan disebut Muslim. Maka sebenarnya menurut kepercayaan agama Islam adalah salah jika Islam adalah sebuah agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam sudah ada sejak dahulu, sejak manusia pertama ada di bumi ini. Nabi Muhammad SAW bukanlah pendiri Islam, melainkan penutup para nabi. Kalangan Hindu yang terpelajar, yang mempelajari kitab suci sejarah Hindu, akan mengatakan bahwa ajaran Hindu hanya percaya pada satu Tuhan. Kebanyakan umat Hindu menganut paham pantheism, yaitu everything is God, yang artinya semua adalah Tuhan. Matahari, bulan, bintang, bahkan ular pun dianggap sebagai Tuhan. Sedangkan umat Islam menganut paham everything is God's, yang artinya semua milik Tuhan. Pohon, manusia, bumi, bulan, bintang, dan lain-lain, semuanya adalah milik Tuhan. Perbedaannya hanya terdapat pada huruf S. Jika umat Hindu dan Islam sepakat pada huruf S ini, maka mereka akan bersatu. Kitab Hindu terbagi dalam dua kategori besar, yaitu Sruti dan Smriti. Sruti adalah sesuatu yang diturunkan, yang didengar, yang dirasakan, dan yang dipahami. Inilah yang diakui oleh cendekiawan Hindu sebagai wahyu Tuhan dan derajatnya lebih tinggi daripada kitab-kitab yang lainnya. Sruti terbagi menjadi dua, yaitu Weda dan Upanishad. Veda atau Weda diambil dari bahasa Sanskerta. Vid atau Ved yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi Veda artinya pengetahuan yang sangat mulia. Veda dianggap paling dijamin keasliannya dan paling dikeramatkan, serta dianggap bernilai wahyu dari Tuhan. Di dalam kitab Upanishad menyatakan bahwa Tuhan hanya ada satu. Tuhan itu tidak punya ibu dan bapak. Tuhan itu tidak sesuatu pun yang menyerupai Dia. Tuhan tidak bisa dilihat. Tidak ada orang yang mampu melihat dengan mata. Kemudian Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan itu maha esa, panggillah Dia dengan berbagai nama. Sementara di Islam ada 99 nama untuk Tuhan yang satu, yaitu Asmaul Husna. Kemudian dalam kitab ini juga disebutkan ada 33 nama yang ditujukan pada Tuhan. Bagi Hindu, wujud dewa adalah manifestasi dari wujud Tuhan, atau artinya Hindu menyebut Tuhan dengan banyak nama atau wujud. Kemudian dalam sudut pandang Islam, di dalam surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang konsep ketuhanan.
Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat ke-1 sampai ke-4. Jika berasal dari Tuhan yang satu, tentu ayat-ayat yang terdapat pada kitab suci umat Hindu memiliki kemiripan dengan Islam soal konsep ketuhanan. Di dalam kepercayaan Hindu, percaya bahwa adanya reinkarnasi, atau istilah lain disebut sebagai samsara, yaitu perputaran kelahiran dan kematian secara berulang-ulang. Orang yang sudah mati, rohnya akan berpindah pada sosok lain yang akan lahir kembali di dunia. Bila amalannya baik, maka ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Tapi bila amalannya jelek, ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang buruk atau menjadi makhluk yang lebih rendah derajatnya. Istilah samsara tak hanya terdapat pada penganut umat Hindu, melainkan penganut Buddha pun mengadopsi istilah ini dengan makna yang kurang lebih sama, yaitu kelahiran kembali yang selalu berulang tanpa henti. Akan tetapi, dari sudut pandang ilmiah, tidak ada bukti empiris konklusif yang secara definitif membuktikan keberadaan kelahiran kembali. Kaum skeptis berpendapat bahwa gagasan tentang jiwa imaterial yang tetap ada setelah kematian tidak didukung oleh pemahaman ilmiah kita saat ini tentang kesadaran dan pikiran. Mereka berpendapat bahwa kesadaran muncul dari otak fisik dan berhenti ketika otak berhenti berfungsi. Dan rupanya konsep reinkarnasi atau terlahir kembali sebetulnya tidak terdapat dalam Weda. Di dalam Weda hanya disebutkan punarjanma, yang artinya hidup berikutnya atau hidup lagi, tapi bukan perputaran hidup mati. Hindu menyebut surga sebagai svarga atau swarga. Itu adalah sebuah tempat di mana jiwa mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan sebagai imbalan atas perbuatan baik yang mereka lakukan selama masih hidup. Di dalam Veda juga terdapat konsep surga dan neraka yang sangat mirip dengan konsep dalam Islam. Surga digambarkan tempat yang sangat indah, banyak mengalir sungai susu, buah bermacam-macam, dan tempat yang begitu indah. Neraka dalam Islam memiliki 7 tingkatan, dan yang paling terendah dinamakan Jahannam. Sementara Hindu memiliki variasi neraka yang cukup banyak. Ada yang menyebutkan berjumlah 4 neraka, yang lain menyebutkan lebih dari 28 neraka, namun konsep neraka yang paling umum biasanya hanya 9. Suasana neraka dalam Hindu juga digambarkan mirip dengan konsep dalam Islam, di mana neraka digambarkan dengan tempat yang penuh api. Dalam kepercayaan umat Hindu, neraka adalah tempat penderitaan yang dialami oleh jiwa sebagai akibat dari perbuatan buruk di masa lalu. Menurut pandangan Hindu, neraka bukanlah tempat hukuman abadi, tetapi adalah pengalaman sementara yang dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa mereka sebelum akhirnya kembali ke proses selanjutnya. Neraka Hindu mengusung konsep karma, tindakan buruk manusia di masa lalu, maka akan dibalas dengan setimpal keburukan tersebut di dalam neraka. Mengenai neraka dalam sudut pandang Islam, terdapat beberapa ayat yang dapat jadi acuan. Di Al-Baqarah ayat ke-28 disebutkan, manusia awalnya adalah mati, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu akan mati dan dibangkitkan kembali. Lalu dalam surat Al-Mulk ayat kedua menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hidup untuk jadi ujian. Hidup ini adalah ujian untuk kesuksesan di akhirat. Dan di An-Nisa ayat ke-56 disebutkan, neraka adalah tempat orang-orang yang kufur. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-90 menyebutkan larangan terhadap minuman keras, judi, menyembah berhala, dan mengundi nasib. Itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjauhi perbuatan itu agar dapat keberuntungan. Dalam Hindu juga ternyata ada konsep yang serupa. Minuman keras tidak ada dosa dalam pandangan Hindu. Yang ada adalah boleh atau tidak boleh. Artinya, minum alkohol adalah sesuatu yang tidak boleh karena dapat menurunkan kesadaran sehingga membuat orang menjadi mabuk.
dan mabuk merupakan salah satu musuh dalam diri manusia yang disebut mada. Kehidupan umat Hindu juga menitikberatkan cara hidup yang disebut Pancasela, yang mengandung 5 jenis perbuatan yang seharusnya ditinggalkan oleh pengikutnya, yaitu berjudi, melacurkan diri, berbohong, membunuh orang lain, dan meminum alkohol. Selain itu, mengundi nasib dengan bermain dadu dan meramal juga dilarang dalam kitab-kitab agama Hindu. Di Islam, konsep poligami terdapat pada surat An-Nisa ayat ketiga. Di sana diperbolehkan menikah sampai 4 istri jika mampu berlaku adil. Lalu bagaimanakah dalam Hindu? Adakah disebutkan tentang poligami? Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut. Ayahanda Sri Rama punya 4 istri. Krishna punya 16.100 istri. Jika dianalisa, orang Hindu boleh mempunyai istri berapapun ia mau. Hanya saja di India pemerintahnya membatasi orang Hindu hanya boleh menikah dengan 1 istri. Dalam pandangan Islam, mungkin sudah tidak perlu diterangkan lagi untuk urusan jihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindu juga punya konsep yang sama dengan Islam, yaitu berjuang atau berperang melawan kebatilan, seperti dalam paparan berikut ini. Seseorang yang jihad atau syahid akan disebut yoga. Bahkan, seorang satria tidak akan masuk surga sampai dia berani berjihad. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, Islam itu terdiri atas 5 tiang, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pembahasan konsep Tuhan ini sudah dibuktikan memang ada dalam ajaran Hindu. Kemudian sholat. Kegiatan utama dalam sholat adalah bersujud. Seperti yang terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat ke-43 dan Al-Hajj ayat ke-77. Dalam Hindu ada banyak bentuk peribadatan. Salah satunya adalah Shastang, yang artinya menyembah dengan 8 anggota badan. Bila kita perhatikan, sujud juga dilakukan dengan 8 anggota badan, yaitu dahi, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Jadi dalam Hindu juga ada konsep beribadah dengan bersujud seperti dalam sholat. Kemudian zakat, puasa, dan naik haji. Dalam kitab Hindu menyebutkan kata ilaspat atau ilaispat yang terletak di naba patvi. Ila berarti Tuhan atau Allah dan spat berarti tempat. Oleh karena itu, ilaspat bermakna tempat Tuhan. Dalam Islam, tempat Tuhan atau rumah Tuhan dalam bahasa Arabnya adalah Baitullah atau Bait Allah. Sementara itu, naba berarti pusat dan pratvi artinya bumi. Jadi ayat di Weda ini mengamanatkan umatnya untuk ziarah ke tempat Tuhan yang letaknya di pusat bumi. The Egyptian Scholar of Sun and Space Research Center mengatakan kalau pusat bumi atau tengah bumi terletak di kota Mekah, yaitu persis di bangunan Ka'bah saat ini. Kaum muslimin melakukan puasa atau menahan diri dari makan dan minum dari fajar hingga matahari terbenam yang dilakukan selama bulan Ramadan. Umat Hindu memiliki beberapa jenis dan metode puasa. Dalam Manusmriti bab 6 ayat ke-24 disebutkan, puasa telah diwajibkan selama sebulan untuk pemurnian. Selain yang tertera dalam kitab sucinya, juga ada kemiripan dari hal-hal yang bisa kita lihat. Seperti bulan sabit atau Chandra Sekara yang selalu menghias rambut Dewa Siwa, juga menjadi penanda dalam ujung kubah beberapa masjid dan bendera bagi umat Islam. Sebagaimana merdangga atau tambora yang dibawa oleh Dewa Siwa menjadi media bagi umat Islam dalam wujud beduk. Tradisi Hindu lainnya yang masih berhubungan dengan Ka'bah adalah Sungai Gangga. Menurut tradisi Hindu, Gangga tidak dapat dipisahkan dari lambang Siwa sebagai bulan sabit. Kemanapun lambang Siwa berada, Gangga selalu hidup bersama.
Kemiripan tersebut terdapat di dekat Ka'bah. Airnya dianggap keramat atau suci karena secara tradisional sudah dianggap gangga sebelum Islam, yaitu mata air Zam-Zam. Bahkan hingga hari ini, para peziarah Muslim memperlakukan air Zam-Zam ini dengan penghormatan, hingga menaruhnya ke dalam botol sebagai air keramat bagi mereka untuk keluarga di rumah. Selain itu, kebiasaan mengelilingi Ka'bah 7 kali juga sama dengan tradisi Hindu untuk mengelilingi kuil tempat ista dewata yang mereka puja, yang mana kegiatan ini dikenal dengan nama Nagara Sankirtan. Dalam pemujaan umat Islam, biasanya menggunakan tasbih yang bijinya berjumlah 99 untuk melakukan pengulang-ulangan nama suci Tuhan. Hal yang sama juga dilakukan oleh umat Hindu dalam menggunakan japa mala atau genitri yang jumlah bijinya 108 guna melakukan namasmaranam. Genitri juga merupakan atribut dari dewa-dewi Hindu, misalnya Dewi Saraswati dan juga Mahadewa Siwa. Hindu memiliki 33 dewa. Sebagian kecil orang Asia juga memuja 33 dewa sebelum pengaruh Islam. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk berzikir berulang-ulang sebanyak 33 kali. Dan mungkin saja pengungkapan rahasia wahyu yang menarik dari kata Allah itu sendiri berasal dari Sanskrit, atau sebuah ungkapan dari bahasa Hindu India, yang mungkin dalam kata Sanskerta di bahasa Sanskrit, kata Allah, Aka dan Amba adalah satu sinonim. Mereka mengartikan dewi atau ibu. Kata Allah bentukan bahasa Sanskrit, julukan untuk Dewa Dirga, yang juga diketahui sebagai Bhavani, Candi, dan Mahisasura Mardini. Kemudian secara kasat mata, tulisan kata Allah dalam aksara Arab sekilas sangat mirip dengan Trisula di ujung tombak Dewa Siwa. Trisula adalah senjata Siwa, salah satu dari Trimurti yang sering disembah pada masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, dan juga merupakan lambang dari kekuatan yang besar. Oleh karena itu, dewa penguasa laut juga selalu digambarkan membawa Trisula. Hari kalender bulan yang sesuai aturan India dikenal di Asia Barat. Bulan Safar Muslim menandakan bulan ekstra atau Adik Maas dalam kalender Hindu. Bulan Rabi Muslim, seperti yang terdapat pada kata Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, juga merupakan adaptasi dari Rofi yang artinya matahari. Karena bahasa Sanskrit huruf V diubah menjadi prakit B. Prakit ini adalah bahasa populer dari bahasa Sanskrit, serta masih banyak lagi persamaan arti maupun kata-katanya. Kemudian dalam Islam ada Ka'bah sebagai titik pusat atau titik menghadapkan wajah ketika berdoa. Dalam Hindu, ada lingga yoni yang dihormati serta sangat sakral dan menjadi media pemujaan. Beberapa pemeluk agama Hindu melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa dan Dewi Parwati dengan media ini. Pemujaan seperti ini mungkin sudah jarang ditemui di Indonesia, tapi masih berlangsung di India sampai saat ini. Sebagian Weda menentukan Panca Mahayagna atau 5 pemujaan setiap hari Panca Mahayagna sebagai ritual sehari-hari bagi semua individu. Ini hampir mirip dengan kewajiban umat Islam membersihkan 5 bagian badan sebelum memulai doa. Juga keharusan untuk berdoa atau sembahyang sebanyak 5 kali sehari. Kata dalam Islam Eidul Fitr berasal dari Eid of Peters, yang artinya dalam bahasa Sanskrit adalah tradisi pemujaan kepada leluhur atau nenek moyang. Bersinergi dengan kebiasaan orang Hindu yang memperingati pelaksanaan Pitra Puja atau Piter Paksa selama sekitar 2 minggu atau 16 hari. Persamaan lainnya adalah kebiasaan Islam mengamati kenaikan bulan sebelum menentukan perayaan Idul Fitri. Juga sama dengan apa yang dilakukan umat Hindu saat menentukan hari Ganesha Chaturthi. Dengan mengetahui berbagai kemiripan ini, tentu kita berharap agar masing-masing pemeluk agama kembali menyadari bahwasanya Tuhan yang satu menurunkan kitab suci yang tampak berlainan, yang sesungguhnya memiliki eksistensi dan intisari yang sama, dan dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi umatnya agar menjadi manusia yang baik, yang dipenuhi dengan prinsip kemanusiaan, yaitu mencerminkan satya atau kebenaran, dharma atau kebajikan, santi atau kedamaian, prema atau kasih sayang, dan ahimsa atau tindakan tanpa kekerasan.
maka tanpa memperdulikan apapun agama dan keyakinan yang seseorang anut, ia akan berhak disebut sebagai manusia sejati yang beragama, jika bisa menempatkan pribadi sebagaimana dijabarkan sisi utama kemanusiaan itu. Sebab agama yang tidak mengajarkan kelima prinsip dasar itu sesungguhnya bukan agama Tuhan yang diturunkan bagi masyarakat dunia. Hanya dengan kembali ke kitab sucilah seseorang dapat menemukan esensi sebenarnya dari ajaran agamanya yang mungkin saja tidak pernah diketahuinya karena minimnya membaca kitab suci. Wallahu alam, semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.